Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita berjumpa di hari Minggu. Dan saya percaya kita semua dalam pemeliharaan Tuhan. Dan hari-hari begitu cepat berlalu, tanpa kita sadari kita sudah memasuki di bulan Mei tanggal yang ke-9. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan, bagaimana kita menjadi bijaksana. Bukankah ini kerinduan kita semua? Saya akan dasari renungan pada hari ini di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, kitab Mazmur pasal 90 ini berisikan tentang doa Musa. Kita tahu Musa adalah abdi Allah, hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan. Tapi kita juga harus melihat bahwa sebelum dia dipanggil oleh Tuhan, dia disiapkan oleh Tuhan dan dia tumbuh besar di Mesir. Dan memang dia seorang yang terpelajar dan dia bertumbuh dalam lingkungan orang-orang yang terdidik. Dan kita juga tahu bahwa Musa adalah manusia biasa. Tetapi bagaimana dia bisa memiliki hati yang bijaksana? Bahkan kita tahu tidak hanya bijaksana, dia dikatakan adalah orang yang memiliki hati yang lemah lembut, dan tidak ada seorang pun yang seperti dia memiliki hati yang lemah lembut. Kita bisa belajar dari kehidupan tokoh Musa ini, Bapak Saudaraku. Kita tahu apa yang diucapkan Musa tadi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Musa sebagai manusia biasa, dia menyadari bahwa hari-hari yang dia lewati, dia membutuhkan satu kebijaksanaan sebagai seorang pemimpin umat, yaitu umat Israel. Dia harus memiliki satu keputusan yang benar ketika dia harus mengambil keputusan. Dan tentunya tidak berdasarkan dengan pengertiannya sendiri. Tentunya berdasarkan dengan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya dan bagi umat Israel pada waktu itu. Bahkan Musa berkata dalam ayat 10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Sebagai manusia, Musa juga menyadari tambah usia dia semakin juga mengalami kelemahan. Tetapi Musa selalu minta bagaimana untuk memiliki hati yang bijaksana kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, proses untuk menjadi bijaksana itu tidak instan. Dari kehidupan setiap hari, setiap waktu, hari demi hari yang dilewati, itu yang memproses kehidupan Musa sehingga dia menjadi bijaksana. Bahkan kalau kita lihat sejarah sedikit tentang Musa, Musa juga harus diingatkan Tuhan. Bahkan sempat Tuhan marah kepada Musa ketika dia dipilih oleh Tuhan, tidak mau malah menunjuk kakaknya si Harun. Bahkan ketika dalam perjalanan Tuhan juga sempat ingin membunuh Musa. Ya, kalau kita lihat sejarah kehidupan Musa, proses perjalanan hidup Musa, tapi kita tahu Tuhan tidak jadi membunuhnya karena ada peristiwa yang lain yang kalau kita mau baca kisahnya di dalam kitab Keluaran. Tapi kita kembali, kenapa Musa bisa memiliki hati yang lembut dan juga bijaksana? Karena kebijaksanaan dia minta setiap hari. Jadi untuk poin yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi bijaksana, yaitu memiliki persekutuan yang manis dengan Tuhan. Musa memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, ya, sehingga dia dibentuk oleh Tuhan, sehingga dia mampu melihat hidup ini dari sudut pandang Tuhan. Dan tentunya kita harus tahu dulu kata bijaksana, arti dari kata bijaksana. Bijaksana itu adalah selalu menggunakan akal budinya, yaitu memiliki pengalaman dan pengetahuan, sehingga arti kata bijaksana itu arif dan tajam dalam berpikir. Kemudian bijaksana juga mengandung arti pandai dan hati-hati, cermat dan teliti. Jadi
Kata bijaksana itu mengandung pengertian selalu menggunakan akal budinya. Bapak Ibu saudaraku, kita tahu bahwa akal budi, pengetahuan itu berasal dari Tuhan. Sehingga ketika Musa berdialog dengan Tuhan, bertanya jawab dan juga berdiskusi dengan Tuhan, Musa mengandalkan pengetahuannya, tapi Tuhan justru marah. Justru dalam hal inilah kita bisa melihat bagaimana Musa bijaksana. Dia menerima apa yang Tuhan ajarkan. Dia mau menerima apa yang Tuhan mau. Jadi dalam hal ini bagaimana kita bisa menjadi bijaksana ketika kita memiliki persekutuan dengan Tuhan dan kita mau menerima segala keputusan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bukan menurut pengertian kita, pengetahuan kita, tetapi menurut apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kehidupan Musa berakhir. Dia memang tidak masuk dalam tanah perjanjian, tetapi dia memiliki hati yang lembut dan juga bijaksana. Kenapa saya katakan bijaksana? Karena dia setiap hari meminta kepada Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Mari kita bersekutu dengan firman Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan akan berikan hati yang bijaksana, pengertian, pengetahuan yang bijaksana untuk kita bisa memutuskan setiap persoalan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu saudaraku. Ya, jadi pentingnya persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu saudaraku, bagaimana kita bisa menjadi bijaksana? Kita akan melihat satu peristiwa. Lihat di dalam Matius pasal yang ke-25. Di situ ada kisah tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu gadis yang bodoh kehabisan minyak. Sedangkan gadis yang bijaksana, dia membawa minyak yang lebih. Dan pada waktu itu gadis yang bodoh meminta kepada gadis yang bijaksana. Tetapi gadis bijaksana ini menjawab dengan kebijaksanaannya. Dalam ayat yang ke-9 Matius 25 katakan, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ini yang menjadi kebijaksanaan gadis-gadis yang bijaksana itu. Dia berani berkata tidak, karena tidak cukup untuk kamu dan aku. Sebab sekali lagi ini berbicara tentang keselamatan Bapak Ibu Saudara. Keselamatan berbicara tentang keputusan, yaitu keputusan pribadi. Di sini dibutuhkan kebijaksanaan yang tepat. Keselamatan bersifat pribadi, tidak dipengaruhi oleh orang lain atau yang lain. Jadi dalam hidup ini, bagaimana kita bisa menjadi bijaksana? Kita harus tahu tindakan yang benar dan melakukannya. Ini perkara yang tidak mudah. Bukan berarti gadis yang bijaksana ini pelit, tetapi dia tahu keputusan yang tepat dan dia bijaksana. Kalau aku kasih engkau, aku tidak cukup, kamu pun tidak akan cukup. Itu berbicara tentang keselamatan, iman yang Tuhan berikan. Setiap pribadi kita Tuhan berikan iman, dan iman itulah yang menyelamatkan kita, tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Mari kita semakin bijaksana dalam hidup ini. Dalam banyak peristiwa, persoalan dalam hidup kita, mari kita pertimbangkan. Jika kita tahu mana yang baik dan benar, mana yang seturut dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, mari kita ambil hal itu. Walaupun kadang tidak sesuai dengan pengertian kita, tapi kita belajar tunduk. Seperti Musa, dia tunduk pada pengertian, pengetahuan, bahkan kemauan Tuhan. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudaraku, untuk menjadi bijaksana bukan perkara yang mudah memang, tapi kita benar-benar diuji sejauh mana kita mau belajar taat kepada perintah Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, 2 poin ini menjadikan kita ini orang-orang yang bijaksana, yaitu bagaimana kita menghadapi situasi akhir-akhir ini. Ya, bahwa pemerintah tidak boleh mudik, tapi banyak orang-orang yang masih tetap ingin mudik. Pada
Padahal kebijakan pemerintah jelas sudah dipertimbangkan, dipikirkan masa-masa untuk kepentingan orang banyak. Namun kita melihat sendiri masih banyak orang-orang yang tidak bijaksana. Mari sebagai umat Tuhan, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi orang yang bijaksana, sehingga hidup kita ini mengalami kemenangan setiap hari. Dan setiap masalah, setiap tantangan, kita dimampukan untuk memilih mana yang prioritas, mana yang utama, sehingga kita tidak pernah salah. Dan kita mampu mengatur waktu dengan baik dan mendapatkan kepercayaan dari banyak orang. Dan firman Tuhan juga mengajarkan kita sebagai umat Tuhan, kita harus semakin bijaksana. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 7, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kita sebagai suami-suami, kita harus hidup bijaksana. Bahkan dikatakan dalam Titus 1 ayat 7, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang pendiri jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Ini adalah ayat-ayat penutup yang mana kita bisa belajar untuk menjadi bijaksana, Bapak Ibu Saudaraku. Masih banyak ayat-ayat yang lain yang kita bisa baca di dalam Alkitab, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bijaksana di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya akan akhiri dengan kesimpulan bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang mampu melihat hidup ini dari sudut pandang Allah dan mengetahui tindakan terbaik untuk dilakukan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah hari-hari yang kita lewati, kita semakin bijaksana karena kita mengandalkan Tuhan dan memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dan firman Tuhan adalah kunci jawaban kita untuk kita mengambil setiap keputusan dalam hidup ini. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadikan kami kuat dan kami menjadi orang-orang yang bijaksana. Setiap hari kami memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dan firman-Mu adalah jawaban dalam hidup kami. Dan kami menjadi orang-orang yang menang dalam menghadapi tantangan zaman ini. Berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dan kami menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah dalam hidup kami sepanjang hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, bahkan bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam perlindungan Tuhan kami Yesus Kristus, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan menyertai kita semua. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Hidupku